Hai KBMKM, pada Health TV ini kita masih akan membahas informasi seputar masker bagian kedua. Yuk simak lebih lanjut untuk menambah pengetahuan tentang jenis-jenis masker dan penggunaannya. Jenis masker yang pertama yaitu masker kain. Untuk penggunaannya, masker ini hanya boleh digunakan untuk masyarakat umum yang sehat. Kedua, tidak disarankan dipakai oleh tenaga medis, karena 40-90% dari partikel dapat menembus masker. Ketiga, dipakai untuk di tempat umum ataupun fasilitas publik lainnya, asal tetap jaga jarak. Keempat, idealnya dikombinasikan dengan pelindung wajah. Kelima, bisa dipakai berulang, asalkan dicuci dengan deterjen dan air hangat setelah pemakaian. Kemudian, menyaring atau melindungi dari droplet besar, tetapi tidak dengan droplet kecil atau tidak juga melindungi dari partikel yang aerosol atau airborne. Selanjutnya, efektivitas filtrasinya 10-60% untuk mencegah partikel berukuran 3 mikron. Jenis masker yang kedua yaitu masker bedah. Untuk penggunaannya, masker ini bisa dipakai masyarakat yang sakit seperti flu, influenza, batuk, bersin, hidung berait, demam, nyeri tenggorokan, atau gangguan kesehatan lain. Kedua, dapat dipakai tenaga medis saat berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, pelindung terhadap droplet, tetapi tidak bisa melindungi dari partikel yang aerosol dan airborne. Selanjutnya, efektivitas filtrasinya bisa mencegah 30-95% partikel berukuran 0,1 mikron, tetapi tetap ada kebocoran dari samping kiri dan kanan. Kemudian, sekali pakai, durasinya tergantung pada kondisi. Apabila sudah basah, harus segera diganti. Jenis masker yang ketiga yaitu masker N95. Masker ini hanya dipakai tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien yang memiliki tingkat infeksi tinggi. Kedua, pelindung dari droplet maupun partikel yang aerosol dan airborne. Kemudian, efektivitas filtrasi sampai di atas 95% terhadap partikel berukuran 0,1 mikron. Selanjutnya, tidak ada kebocoran apabila dipakai dengan baik. Yang terakhir, apabila ada kelangkaan, bisa dipakai berulang dengan tata cara khusus. Misal, dijemur di bawah sinar matahari. Namun, jika stok ada, maka tak disarankan dipakai berulang. Dan jenis masker yang terakhir yaitu face piece respirator. Untuk penggunaannya dapat digunakan pekerja yang beresiko terpapar gas beracun, biasanya pekerja yang berada di daerah industri. Kemudian, pelindung dari droplet, aerosol, dan airborne. Selanjutnya, efektivitas filtrasinya di atas 99% untuk partikel berukuran 0,1 mikron. Kemudian, tidak ada kebocoran. Dan yang terakhir yaitu dapat dipakai berulang, tetapi harus dibersihkan dengan disinfektan. Materi kedua adalah kesalahan yang sering dilakukan saat menggunakan masker. Ada apa aja ya kira-kira? Masker hanya menutupi bagian mulut. Saat masker hanya menutupi bagian mulut saja, hal ini dapat menyebabkan infeksi karena menghirup partikel virus. Demikian juga ketika kita telah terinfeksi dan masker yang kita pakai hanya menutupi bagian mulut. Saat bersin, ada droplet keluar yang bisa menginfeksi orang lain. Jika lubang hidung mengintip di atas masker dan ujung luar masker bergesekan dengan lubang hidung, kontaminasi silang dapat terjadi dari masker ke hidung. Mengalungkan masker di leher. Jika bagian dalam masker menyentuh bagian lain dari tubuh yang ternyata terkontaminasi virus, misalnya rambut, dahi, dagu, leher, dan tangan, maka virus dapat menempel di bagian dalam masker dan akhirnya masuk melalui lubang hidung dan mulut. CDC memperingatkan saat melepas masker, jangan sampai menyentuh bagian depannya. Alih-alih memegang bagian depan, sebaiknya lepaskan masker dengan memegang bagian tali atau ikatan telinga. Jika masker sedang tidak dipakai, tempatkan di tas ziplock atau area terpisah. Masker menggantung terlalu longgar di wajah. Masker respirator N95 yang digunakan oleh tenaga medis sangat pas di wajah. Namun pada masker bedah atau masker kain, bagian sisi-sisinya mungkin mudah longgar. Saat digunakan, masker harus nyaman dan tetap aman. Jangan sampai longgar dan turun ke bawah. Masker medis cenderung memiliki sedikit celah di samping. Kita bisa memperketat area yang longgar dengan tali tambahan. Masker hanya menutupi ujung hidung. Jika menggunakan masker hanya di ujung hidung, hal ini membuat celah besar untuk membiarkan udara, termasuk virus, keluar masuk lewat bagian atas masker. Masker tidak dibersihkan dengan benar jika digunakan kembali. CDC pun mengingatkan untuk mencuci masker kain dengan mesin cuci. Masker dicuci setiap hari, pastikan masker bersih setiap hari.
Setelah masker terlihat kotor atau rusak, buang dengan aman. Oke KBMKM, sekian dulu penjelasan pada video health kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.